Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga hari ini kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuh dan taat kepada ayah dan ibu, dan jangan lupa selalu belajar dan mengaji. Perkenalkan, saya dari channel baru Radio Anak Muslim. Salah satu siaran di channel ini adalah Radio Kisah Nabi dan Rasul. Di sini kalian akan menikmati istirahat malam sambil mendengarkan kisah-kisah para nabi dan rasul. Sebelum kisah nabi dan rasul dimulai, jangan lupa sholat isya dahulu ya anak-anak, agar tidur kita bisa tenang dan nyenyak. Sambil menunggu yang belum sholat isya, di radio ini ada acara kirim-kirim salam ya anak-anak. Kalian bisa berkirim-kirim salam sama teman-teman, dan nanti salam kalian akan saya bacakan di radio ini. Caranya mudah loh, tinggal tulis di komentar nama lengkap kalian dan tulis kota tinggal kalian. Terus tulis siapa nama teman kalian dan kotanya. Untuk kirim salam malam ini datang dari Ahmad Habibullah dari Mega Regency Cikarang. Salamnya untuk AA Fikri sama Kakak Amel di Cibadak, Tangerang. Salamnya, aku kangen. Jangan lupa nonton Radio Anak Muslim. Baiklah, sebelum kisah Nabi dan Rasul dimulai, yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya, agar kalian bisa menikmati berbagai kisah para nabi dan rasul. Sekarang kalian siap-siap ambil selimut dan selamat mendengarkan. Kisah Nabi Adam dan kisah Nabi Sid. Kisah Qabil dan Habil dan perkawinan di zaman Nabi Adam. Adam dan Hawa sebagai suami istri, sebagai manusia pertama, dan sebagai nenek moyang kita, hidup rukun bersama. Tiap kali melahirkan, Hawa selalu beranak kembar yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sampai 10 kali. Pada kehamilan yang ke-11, yakni yang terakhir, Hawa hanya melahirkan satu anak laki-laki yang diberi nama Sid, yang kemudian menjadi nabi. Dengan demikian, anak-anak mereka berjumlah 21, terdiri atas 10 perempuan dan 11 laki-laki. Di bawah asuhan ayah ibunya yang penuh cinta kasih, tumbuhlah anak-anak mereka dengan cepatnya. Nabi Adam dan Hawa tidak membeda-bedakan kasih sayang di antara anak-anaknya. Ketika menginjak usia dewasa, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam agar mengawinkan putra-putrinya. Qabil dikawinkan dengan adik Habil yang bernama Labuda, sedang Habil dikawinkan dengan adik Qabil yang bernama Iklima. Inilah syariat yang telah ditentukan Allah. Cara ini disampaikan Nabi Adam kepada putra-putrinya. Namun, Qabil menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah tidak secantik adiknya sendiri, yaitu Iklima. Ini adalah perselisihan pertama kali yang melahirkan permusuhan dan pertumpahan darah. Ini adalah bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Adam terusir dan surga, bahwa akan terjadi perselisihan dan permusuhan di antara anak cucu Adam. Rupanya, Qabil telah termakan bujukan iblis. Ia lebih memperturutkan hawa nafsu daripada akalnya. Ia tidak mau menerima syariat yang ditetapkan Nabi Adam. Nabi Adam adalah ayah yang bijaksana. Ia terus menasihati Qabil agar menerima keputusan yang berasal dari Allah. Namun,
Qabil tetap menolak. Akhirnya Adam memerintahkan kepada Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Biarlah Allah sendiri yang akan menentukan masalah itu. Maka dengan disaksikan seluruh anggota keluarga Adam, Qabil dan Habil mempersembahkan kurban di atas bukit. Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya. Ia sengaja memilih hasil gandum dari jenis yang jelek. Sedang Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik dan yang paling ia sayangi. Dengan berdebar-debar, mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama kemudian, nampak api besar menyambar kambing persembahan Habil. Sedangkan gandum persembahan Qabil tetap utuh, berarti kurbannya tidak diterima. Qabil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Ia terpaksa menerima keputusan itu, padahal hatinya tetap tidak mau menerimanya. Maka berlangsunglah perkawinan itu, Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklima. Hari-hari berlalu. Iblis datang merasuki pikiran Qabil. Ia membisikkan sesuatu, bahwa jika Qabil dapat membunuh Habil, tentulah ia akan dapat mengawini Iklima yang cantik jelita. Hal ini terus-menerus dilakukan oleh iblis tanpa jemu dan bosan. Pada dasarnya, nafsu Qabil memang ingin memiliki Iklima, maka ia turuti bisikan iblis itu. Pada suatu hari, ketika Habil menggembalakan ternaknya di tempat yang sepi, jauh dari permukiman Nabi Adam dan Hawa, tiba-tiba tanpa setahu Habil, saudaranya itu memukul kepalanya dengan keras sekali. Maka matilah Habil. Inilah pembunuhan pertama atas umat manusia di bumi. Iblis tertawa kesenangan. Ia sudah mempunyai teman. Kisah ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui sejumlah jalur riwayat lain dan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr mengatakan, "Demi Allah, yang dibunuh Habil sebenarnya lebih kuat dari Qabil. Hanya saja rasa berdosa mencegah Habil menggerakkan tangan untuk membunuh Qabil." Imam Ahmad juga meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu jiwa dibunuh secara semena-mena, melainkan anak Adam yang pertama ikut menanggung dosanya, karena dialah orang pertama yang mencontohkan pembunuhan." Lokasi pembunuhan Habil. Menurut keterangan beberapa ulama yang kemungkinan besar mengutip dari ahli kitab, bahwa lokasi terbunuhnya Habil adalah di kawasan pegunungan Qosiun. Adalah sebuah gunung tinggi menghadap kota Damaskus. Tepatnya sebelah utara Damaskus terdapat sebuah gua bernama Gua Dam. Gua ini dikenal sebagai tempat Qabil membunuh saudaranya Habil. Informasi ini dinukil dari ahli kitab. Hanya Allah yang mengetahui keabsahan informasi ini. Setelah Habil mati, Qabil merasa kebingungan. Diguncang-guncangkan tubuh saudaranya itu. Tentu saja tak mau bergerak. Lalu ia bawa ke sana kemari. Ia benar-benar kacau. Tak tahu harus dikemanakan mayat saudaranya itu. Ia merasa menyesal. Air matanya berlinangan. Pada saat Qabil kebingungan, Allah memberikan ilham melalui burung gagak. Ada 2 ekor burung gagak yang berebut hendak mematuk mayat Habil. Burung gagak itu bertarung. Salah seekor tewas dalam pertarungan itu. Lalu burung gagak yang masih hidup menggali tanah. Burung gagak yang mati ditarik ke dalam tanah dan ditimbuninya. Demikianlah riwayat Qabil yang akhirnya dapat menguburkan mayat saudaranya Habil.
Dengan demikian, Qabil menjadi orang pertama yang membunuh sesamanya, sedangkan Habil menjadi orang pertama yang terbunuh oleh sesamanya di muka bumi ini. Nabi Adam wafat dalam usia 1000 tahun, dan setahun kemudian wafat pula istrinya Hawa. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam dimakamkan di Mekah, berdekatan dengan makam istrinya. Keturunan Qabil menurut versi ahli kitab. Dalam sebuah kitab yang beredar di kalangan ahli kitab yang mereka klaim sebagai kitab Taurat, Allah Azza wa Jalla memberi waktu dan melihat apa yang dilakukan Qabil. Qabil tinggal di kawasan Nud, sebelah timur Aden, yang mereka sebut sebagai Konin. Lahirnya Sid bin Adam. Disebutkan pula dalam kitab yang sama, Adam menggauli istrinya lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Hawa memberinya nama Sid dan mengatakan, "Aku memberi nama itu karena aku diberi pengganti Habil yang telah dibunuh Qabil." Dalam kitab Sahihnya, Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Dzar. Ia mengatakan, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi?" 124.000 nabi, jawab beliau. "Wahai Rasulullah, berapa jumlah rasul di antara mereka?" tanyaku kembali. "Sebanyak 313 rasul," jawab beliau. "Wahai Rasulullah, siapa nabi yang pertama?" tanyaku berikutnya. "Adam," jawab beliau. "Wahai Rasulullah, apakah Adam seorang nabi yang diutus?" tanyaku menyusul. "Ya, Allah menciptakannya dengan tangannya, meniupkan sebagian ruh ciptaannya kepadanya. Kemudian Allah menyempurnakannya sehingga bisa berdiri di hadapannya," jawab beliau. Nabi Muhammad pernah bertemu Nabi Adam di surga. Disebutkan dalam hadis Isra dalam kitab Shahihain. Saat Rasulullah melintas di hadapan Adam di langit paling bawah, Adam berkata kepada beliau, "Selamat datang anak saleh dan Nabi saleh." Di sebelah kanan dan kiri Adam ada kumpulan banyak manusia. Saat melihat ke sebelah kanan, Adam tertawa, dan saat melihat ke sebelah kiri, Adam menangis. Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapa dia?" Jibril menjawab, "Dia Adam, dan mereka itu anak keturunannya." Saat melihat ke sebelah kanan, mereka adalah para penghuni surga. Adam tertawa. Dan saat melihat ke sebelah kiri, mereka adalah para penghuni neraka. Adam menangis. Demikian inti hadis di atas. Nabi bersabda, "Aku melintas di hadapan Yusuf. Ternyata ia diberi separuh ketampanan." Sebagian ulama menyatakan makna hadis ini adalah Yusuf diberi separuh ketampanan Adam. Makna ini sesuai karena Allah menciptakan Adam dan membentuknya dengan tangannya, meniupkan ruh ciptanya padanya, dan makhluk yang Allah ciptakan pasti makhluk yang paling baik keindahannya. Kematian dan wasiat Adam untuk Sid anaknya. Sid artinya pemberian Allah. Adam dan Hawa memberi nama seperti itu karena Sid diberikan Allah pada keduanya setelah Habil dibunuh. Abu Dzar menuturkan dalam hadis yang ia dengar dari Rasulullah, "Sungguh Allah menurunkan 104 lembaran, 50 diantaranya Allah turunkan kepada Sid." Muhammad bin Ishaq menyatakan, saat sekarang Adam berwasiat kepada anaknya Sid mengajarkan saat-saat pada malam dan siang hari.
mengajarkan ibadah apa saja pada saat-saat itu, dan memberitahukan padanya setelah itu akan terjadi banjir besar. Menurut salah satu sumber, nasab seluruh keturunan Adam saat ini bermuara pada Sith. Anak-anak Adam selain Sith punah dan lenyap. Wallahu a'lam. Saat Adam meninggal dunia pada hari Jumat, para malaikat datang dengan membawa kamper dan kafan dari sisi Allah Azza wa Jalla dari surga. Mereka mengucapkan takziah kepada putra sekaligus penerima wasiat Adam, Sith. Ibnu Ishaq menuturkan, terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam saat Adam meninggal dunia. Setelah Adam meninggal dunia, tugas-tugas keagamaan dijalankan anaknya, Sith. Ia adalah seorang nabi berdasarkan nas hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya. Diriwayatkan dari Abu Dzar secara marfu, 50 lembaran diturunkan padanya. Setelah Sith meninggal dunia, tugas keagamaan dilaksanakan anaknya, Anusi. Sepeninggalnya digantikan anaknya, Qonin. Sepeninggalnya digantikan anaknya, Mahlayil, yang oleh kalangan Persia dinyatakan sebagai penguasa 7 kawasan. Ia adalah orang pertama yang menebang pohon, membangun perkotaan dan benteng-benteng besar. Dialah yang membangun kota Babilonia dan kota Sus al-Aqsa, mengalahkan iblis dan para pasukannya, mengusir mereka ke ujung-ujung bumi dan perbukitan, membunuh para jin pembangkang. Ia memiliki mahkota besar, sering berkhutbah di hadapan banyak orang, dan kekuasaannya bertahan selama 40 tahun. Setelah Mahlayil meninggal dunia, tugas keagamaan digantikan anaknya, Yarid. Saat sekarat, Yarid berwasiat kepada anaknya, Hanuh, yang menurut riwayat masyhur dia adalah Nabi Idris. Hikmah kisah Nabi Adam. Pertama, kita harus memahami bahwa diri kita khalifah Allah, diberi amanah untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita harus waspada terhadap bujuk rayu setan dan membentengi diri dengan iman dan amal soleh. Yang terakhir, manusia tidak dapat luput dari salah dan lupa. Kita harus segera sadar dan bertaubat serta mohon ampun kepada Allah bila melakukan dosa dan kesalahan. Alhamdulillah, akhirnya kisah Nabi Adam dan Nabi Sith alaihissalam selesai. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang para nabi dan rasul, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Nanti kita jumpa lagi di kisah-kisah nabi berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada yang salah, itu datang dari saya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat malam, selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.